لا تحسبن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ulama besar ilmu hadis. Di masa akhir hidupnya, beliau bercerita, suatu waktu ketika saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke satu kota Basrah di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Beliau bercerita, begitu tiba di sana waktu Isya, saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang, kemudian saya ingin istirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kamu mau apa di sini, Syekh?" Kata Syekh bisa dipakai untuk 3 panggilan. Bisa untuk orang tua, orang kaya, atau orang yang berilmu. Panggilan Syekh di kisah ini merupakan panggilan sebagai orang tua karena marbot taunya sebagai orang tua. Marbot tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak semua orang kenal siapa Imam Ahmad. Seorang ulama besar dan ahli hadis, jutaan hadis dihafalnya. Sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya. Cuman namanya sudah terkenal. Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Kata marbot, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikunci pintu masjid, lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi marah-marah kepada Imam Ahmad. 'Mau apa lagi, Syekh?' kata marbot. 'Mau tidur, saya musafir,' kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, 'Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh.' Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, 'Saya didorong-dorong sampai jalanan. Di samping masjid ada penjual roti. Rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, 'Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil.' Kata Imam Ahmad, 'Baik.' Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai seorang musafir. Penjual roti ini punya perilaku aneh dan khas. Kalau Imam Ahmad ngajak bicara, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan lafal dzikir, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Saat memberikan garam, astagfirullah. Memecah telur, astagfirullah. Mencampur gandum, astagfirullah. Dia senantiasa mendawamkan istighfar. Sebuah kebiasaan yang mulia. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, 'Sudah berapa lama kamu lakukan ini?' Orang itu menjawab, 'Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan.' Imam Ahmad bertanya, 'Ma thamaratu fi'lik?' Apa hasil dari perbuatanmu ini? Orang itu menjawab, 'Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Semua yang saya minta, semua yang saya minta langsung diwujudkan oleh Allah SWT.' Lalu orang itu melanjutkan, 'Semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah beri.' Imam Ahmad penasaran, lantas bertanya, 'Apa itu?' Kata orang itu, 'Saya minta pada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal.' Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, 'Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan. Ternyata karena istighfarmu.' Penjual roti itu terperanjat memuji Allah. Ternyata yang dihadapannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal.
Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kisah ini dinukilkan dari kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal karya Ibnul Jauzi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Marilah kita perbanyak zikir kepada Allah SWT yang diberi contoh tukang pembuat roti ini. Dia senantiasa istighfar di setiap langkah, di setiap proses dalam pembuatan rotinya. Dalam mengaduk dia istighfar, dalam memasukkan garam dia katakan istighfar, setiap memecah telur dia istighfar, dan buah dari itu semua adalah setiap apa yang dia minta kepada Allah SWT akan dikabulkan. Kita juga bisa mencontohnya dengan melakukan istighfar di setiap langkah ataupun tahapan dari pekerjaan kita masing-masing. Misalkan pekerjaan kita adalah tukang jahit, maka kita bisa saja di setiap tusukan jarum kita ikuti dengan istighfar. Di setiap memasukkan benang ke lubang jarum bisa kita ikuti dengan istighfar. Di setiap guntingan kain atau benang kita ikuti dengan istighfar. Misal pekerjaan kita seorang penulis, maka setiap kita membuka lembaran kertas bisa kita iringi dengan istighfar. Setiap kita ganti alinea, kita tulis, kita ikuti dengan istighfar. Di setiap ganti halaman yang kita baca bisa kita iringi dengan bacaan istighfar. Atau misalnya kita seorang tukang sapu, maka mudah saja. Di setiap kali gerakan sapu yang kita gerakkan bisa kita ikuti dengan istighfar. Dan masih banyak contoh pekerjaan lain yang bisa senantiasa dibarengi dengan istighfar sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Mudah-mudahan tips ini memudahkan kita semua untuk bisa senantiasa banyak berzikir dan membaca istighfar di keseharian pekerjaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.